Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deborah Hildalia Marbun. Saya mengajar bidang studi sosiologi dari SMA Kristen Penabur Kota Wisata. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi-materi kelas 11 di semester pertama. Materi yang akan kita bahas adalah tentang masalah sosial. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian mendengar kata masalah dan sosial? Apakah masalah dan sosial itu adalah dua pengertian yang berbeda atau sama? Masalah dengan sosial adalah dua pengertian yang berbeda. Meskipun ketika disatukan dalam satu kalimat, antara pengertian masalah dengan sosial berpaduan dan menciptakan kalimat keduanya tentang pengertian masalah sosial. Di sini akan kita bahas. Masalah adalah kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, dan tidak benar untuk dilakukan. Sedangkan sosial adalah mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Masalah akan dikatakan suatu masalah jika kondisi yang ada dalam masyarakat itu mempengaruhi ataupun sesuatu yang diinginkan masyarakat tersebut tidak tercapai ataupun apa yang diinginkan tidak terwujud sehingga menjadi masalah bagi dirinya. Sedangkan sosial adalah antara hubungan kelompok sosial, baik itu individu, kelompok, dan lain-lain. Masalah sosial menurut para ahli, yaitu salah satunya Arnold Roos, adalah situasi yang telah mempengaruhi sebagian masyarakat. Masyarakat akan dipengaruhi oleh situasi-situasi yang berbeda. Apakah kondisi ataupun situasi tersebut dapat ditangani ataupun tidak? Ketika masalah tersebut tidak dapat ditangani, maka akan mempengaruhi masyarakat lainnya. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, masalah adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok lainnya, di mana setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda. Ketika mereka tidak memahami kebudayaan itu berbeda, maka akan terjadi konflik atau maka tidak ada kehidupan yang harmonis dalam keanekaragaman kebudayaan tersebut. Unsur-unsur dalam kebudayaan membuat berbeda ataupun membahayakan kelompok tersebut jika tidak saling bertoleransi. Menurut Richard, pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima sebagian masyarakat. Di sini adalah perilaku seseorang bisa saja dinilai negatif ataupun positif, tergantung dari keinginan masyarakat itu sendiri. Perbedaan kebudayaan yang tadilah yang mempengaruhi perilaku tersebut. Contohnya, misal orang yang bersuku Batak dengan bersuku Jawa, kalau tidak harmonis akan menciptakan konflik sosial. Berikut adalah tentang potret kehidupan. Di sini kalian lihat bahwa potret kehidupan dalam situasi anak-anak ini adalah bisa dikarenakan putus sekolah atau bisa dikarenakan kemiskinan. Kemudian tidak bisa orang tuanya memenuhi kebutuhan anak-anaknya, sehingga mereka terpaksa untuk melakukan contoh seperti ini, yaitu memulung ataupun mengambil sampah untuk dijual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keterbatasan antara pendapatan dengan
kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, sehingga keterbatasan tersebut akan menciptakan kemiskinan. Kemiskinan yang diakibatkan karena keterbatasan ekonomi tadi bisa menjadi potensi kriminalitas ataupun menciptakan masalah-masalah baru, baik di dalam pendidikan, kurangnya untuk mengakses tentang apapun yang menyebabkan mereka ini tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian lihat di kota metropolitan terdapat tawuran dan pemukiman kumuh. Di kota metropolitan apa yang terjadi? Kita lihat adalah tentang masalah kemacetan. Kemacetan lalu lintas menjadi masalah yang terus-menerus terjadi di kota. Kemudian masalah tawuran. Yang masalah tawuran ini sangat rentan dilakukan oleh kaum remaja. Dan di kota-kota besar terdapat pemukiman kumuh yang menjadi masalah. Kemudian teori-teori masalah sosial, salah satunya yaitu teori fungsional. Teori fungsional ada politik, ekonomi, keluarga, dan agama. Politik menurut teori fungsional, ketika politik ataupun ketika pihak-pihak di dalam politik tidak melakukan tugasnya dengan benar, maka akan terjadi masalah. Misalnya adanya tolak politik karena upah yang terlalu murah yang diterima oleh kaum buruh. Kemudian ekonomi ini terdapat ketimpangan ataupun ketimpangan pangan yang mengakibatkan para petani tidak menerima bahwa terjadinya terjadinya ketimpangan pangan dalam arti adanya tengkulak yang menghargai hasil dari panen mereka harganya menjadi rendah. Kemudian di dalam keluarga terjadi tidak berfungsinya antara kasih sayang yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya. Misalnya terjadi perceraian antar suami dan istri sehingga mengakibatkan terganggunya psikologi anak, kemudian orang tua emosi dan memukul anaknya atau melakukan kekerasan terhadap anaknya. Dan selanjutnya agama. Fungsi dari agama adalah menciptakan toleransi antar umat agama agar tidak terjadi penolakan, ataupun ketidakharmonisan, agar tidak terjadi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ketika fungsi dari lembaga agama tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka akan ada kekerasan, akan ada konflik agama yang mengakibatkan masyarakat tidak hidup berdampingan dan disintegrasi akan terjadi dalam masyarakat tersebut. Sehingga teori dari fungsional harus melakukan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan status dan peran yang sudah diberikan. Kemudian ada teori konflik sosial. Teori konflik sosial adalah teori-teori yang terjadi yang mengakibatkan adanya konflik sosial atau adanya konflik yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya konflik antar kelas, di mana adanya para demonstrasi yang menuntut kenaikan gaji dengan perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja, karena menurut mereka tidak proporsionalnya antara gaji dengan penghasilan yang mereka terima, tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, atau mereka menganggap bahwa tenaga yang mereka keluarkan untuk bekerja tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka terima. Kemudian terjadinya konflik ras atau etnik. Nah, konflik ras atau etnik ini rentan terjadinya konflik sosial yang mengakibatkan nanti kekerasan ketika konflik tersebut tidak bisa diatasi dengan baik. Konflik ras dan antar etnik bisa kita lihat ketika ada kejadian yang terjadi di Papua.
adanya rasis antara misalnya diakibatkan karena ketidaksukaan ataupun pembulian yang dilakukan oleh orang-orang terhadap masyarakat Papua yang menyatakan bahwa mereka berbeda dengan masyarakat Indonesia lainnya, sehingga terjadilah rasis ataupun konflik ras. Konflik gender terjadi akibat ketidaksetaraan antara pembagian kerja laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan dengan laki-laki dianggap berbeda dari kinerja ataupun pembagian hasil dari hasil kerjanya. Konflik gender sering terjadi di mana pihak kaum laki-laki mungkin merasa paling kuat, mungkin merasa paling hebat atau yang berhak untuk mendapatkan upah paling tinggi dibandingkan perempuan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik gender antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki, sehingga muncullah nanti emansipasi perempuan ataupun emansipasi. Nah, sekarang kalian sudah paham apa itu yang dimaksud dengan masalah sosial atau gejala sosial. Jadi, masalah sosial dengan gejala sosial adalah dua materi yang berbeda. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.